Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada materi ini kurang menarik ya teman-teman. Tapi saya coba bikin bahan kuliahnya di sini ya teman-teman ya. Ini aplikasi pupuk nih teman-teman. Jadi aplikasi pupuk ya, ya pemupukan itu pasti kan bertujuan untuk ya menambah kekurangan unsur hara ya. Baik itu hara makro maupun mikro di dalam tanah dan langsung dibutuhkan sama tanaman untuk apa? Mendukung pertumbuhan dan hasil dari tanaman tersebut, teman-teman ya. Nah, pemupukan ada suatu faktor penentu keberhasilan usaha tani dan agar supaya pemupukan kita berhasil dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya teman-temannya, jangan juga berlebih, jangan juga kekurangan. Nah, jadi ada apa nih? Ada 5 nih teman-teman ya. Yang pertama ya konsepnya itu ada 5. Jadi tepat tepat jenis pupuk yang digunakan, oke ya. Kalau misalkan tepat jenis pupuk yang digunakan, terus tepat dosis yang diberikan, tepat waktu aplikasi pemupukan, dan tepat tempat penempatan pupuk pada suatu aplikasi. Nah, yang kelima adalah tepat cara aplikasi pemupukan. Nah, nanti kita akan bahas satu per satu nih teman-teman ya. Nah, ini yang pertama nih, tepat jenis pemupukan. Jadi tepat jenis pemupukan ya kan. Setiap tumbuhan tanaman ya itu memerlukan kandungan unsur hara yang berbeda-beda. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan ya eh, di materi saya yang sebelumnya itu sudah menjelaskan ya dalam pemupukan ya tadi kan sudah dijelaskannya fungsi pemupukan. Nah, dalam pemupukan itu tujuannya kan untuk menambahkan unsur hara. Nah, jadi ya bagi teman-teman yang atau bagi petani ya yang melakukan kegiatan pemupukan, nah jadi teman-teman itu harus memperhatikan dulu ya kan berapa sih kebutuhan misalkan ya kita nanam cabai ya kan. Kita nanam cabai nih. Nah, berapa sih kebutuhan dari awal tanam sampai ke panen ya. Nah, kita hitung tuh baik-baik. Nah, carilah di internet, di jurnal dan segala jenis macam. N-nya segini, P-nya segini, K-nya segini. Nah, sedangkan yang di tanah berapa? Ya kan? N-nya segini, P-nya segini, K-nya segini. Nah, jadi kita analisis tuh ya, kita analisis NPK yang ada di tanahnya. Wah, ternyata N-nya belum mencukupin, P-nya jauh sekali mencukupin dan K-nya itu sudah mencukupin. Nah, jadi kita perlu hanya menambahkan pupuk N yang sedikit dengan P, ini contoh aja ya. P yang banyak nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu lagi numpuk K. Nah, jadi bisa kelihatan nih seperti itu. Nah, jadi tepat jenis pupuk yang digunakan. Jadi nggak sembarangan kita ngasih pemberian pupuk. Takutnya kalau misalkan dia berlebih, ya kan? Nah itu akan berbahaya ya. Apalagi kalau misalkan kita pupuk kimia ya. Kalau misalkan pupuk organik itu nggak apa-apa, bagus aja. Tapi kalau misalkan pupuk kimia, dia berlebih, dia akan merusak tanah dan tanaman tersebut. Nah ini ya. Pemilikan pupuk yang tepat itu yang pertama adalah jumlah dan kandungan hara yang dipupuk tersebut ya. Jadi misalkan pupuk kimia ya kan dilihat nih N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa. Nggak gampang ya melakukan penelitian pupuk dan pemupukan teman-teman ya. Terus sifat kimia dan kelarutannya ya dalam hara. Tiga, kemudian biaya per unitnya. Empat, itu respon atau reaksi pupuk dengan sifat kimia tanah. Dan lima, pengaruh pupuk terhadap hasil tanaman. Enam, kemudahan penyiapan dan penggunaan. Nah, sebagai contoh ya kan ini pemupukan kebun kelapa sawit menggunakan pupuk jenis organik sama anorganik. Nah, seperti itu ya. Jadi keenam aspek tersebut ya kan itu kita mempertimbangkan aspek kebutuhan sama ketersediaannya nih teman-teman ya. Nah, jadi nggak sembarangan kita memberikan pemupukan teman-teman ya.
Oke ya teman-teman, lanjutnya. Jadi pupuk, aplikasi pupuk ya ini tadi lanjutnya. Jadi harus mementingkan keenam hal tersebut teman-teman ya. Pemilihan pupuk tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspek ketersediaannya. Nah, jadi kita bisa lihat nih ya, apa aja ya kan. Jadi setiap pupuk yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu teman-teman ya. Jadi misalkan nih, mohon izin ya, nyebut merek aja ya. Di toko pertanian ya kan ada pupuk N, P, K. Ada misalkan dari merek apa namanya, nih Pak Tani ya kan atau apa ya kan. Nah itu dia mempunyai jenis tulisannya, entah di plastiknya, entah di kardusnya, entah di karungnya. Ada tulisannya tersendiri teman-teman ya. Jadi nanti bisa dihitung berapa kebutuhan pupuknya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat nih teman-temannya. Nah, ini ya. Kemudian yang 5.2 dia tepat dosis. Nah, jadi tepat dosis. Kalau misalkan ya jumlah pupuk yang diberikan sangat menentukan kecukupan unsur hara bagi tanaman tersebut. Nah, pada saat pemupukan, dosis yang diberikan harus tepat atau sesuai dengan kebutuhan tanaman, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu juga sedikit. Nah, kalau misalkan ya faktor yang penentuan dosisnya. Jadi kalau misalkan dia kebanyakan ya kan. Nah, kalau misalkan dia kebanyakan, nah ada dua ya. Kalau misalkan pakai organik bagus, tapi kalau misalkan anorganik dia bisa merusak tanah nih sama tanaman. Nah, kalau misalkan kekurangan ya keduanya baik itu organik maupun anorganik ya, tanaman akan mengalami kekurangan unsur hara. Jadi faktor yang mempengaruhi ya penentuan tanaman adalah itu adalah sifat tanaman tersendiri. Jadi setiap tanaman memiliki sifat dan karakteristik ya yang berbeda-beda. Nah, yang membedakan dengan tanaman lain, sifat tanaman yang dimaksud adalah seperti kebutuhan hara, sifat akar dan perbedaan spesiesnya. Berdasarkan sifat karakteristik tanaman tersebut menyebabkan ya kan perbedaan ya unsur dalam penyerapan unsur hara. Misalkan ini contoh, sebenarnya banyak contohnya ya. Tanaman legum menyerap unsur hara K lebih banyak ya daripada unsur hara P dan N yang diserap daripada unsur hara P. Nah, kemudian tanaman jagung ya unsur hara N dan K lebih banyak jika dibandingkan yang P. Nah, umbi-umbian ya kan menyerap unsur hara K lebih banyak daripada jenis yang lainnya. Nah, yang B, pada tanaman yang sama ya kan kebutuhan unsur hara dapat dibeda menjadi tingkat hasil yang diinginkan. Kemudian dari tanah tersebut, kemudian pemupukan tersebut dan curah hujan. Kemudian yang C, karakteristik perakaran. Nah, jadi akar karakteristiknya juga menentukan nih teman-temannya. Nah, yang penting bentuk dan macam akar. Jadi akar itu ada monokotil sama dikotil, ada tunggang sama serabut. Nah, ini bentuknya kayak mana. Kemudian kecepatan dalam perkembangan akar nih teman-teman ya. Pada proses metabolisme tanaman ya yang mengeluarkan eksudat CO2 plus H2O asam karbonat ya, asam karbonat berperan dalam proses kelarutan. Nah, kemudian yang kedua ya, tanaman ya yang memiliki akar tunggang ya kan. Oke. Pemupukan dengan memberikan pupuk di bawah benih, sedangkan tanaman yang berakar serabut ya kebanyakan itu adalah menyamping. Maka pemberian pupuknya adalah di samping benih. Nah, jadi ya seperti itu teman-temannya. Nah, oke. Kemudian sifat tanah. Jadi sifat tanah nih kita bisa melihat teman-teman ya.
Sifat tanah, kita bisa melihat ketersediaan unsur hara dalam tanah mempengaruhi respon tanaman terhadap ya kan ketersediaan hara yang sangat banyak bagi tanah, menyebabkan rendah kecilnya unsur hara yang diberikan. Kemudian kebutuhan pupuk, keberadaan unsur hara tersedia ya, availability ada yang pada pertumbuhan. Kemudian yang berikutnya adalah pH tanah ya. pH tanah itu merupakan ini rumusnya ya, min log H plus. Jadi kita lihat nih di bagaimana. Jadi larutan pH tanah ya. Nah, pH tanah merupakan ya kan memiliki pengaruh langsung ya maupun tidak langsung terhadap tanah dan tanaman. Nah, pengaruh tanah secara langsung pH-nya secara langsung ya ini bisa kelihatan nih. pH yang terikat dengan toleransi tanaman terhadap konsentrasi H plus ya pada pH tertentu berpengaruh tidak langsung ya kan terkait dengan ketersediaan unsur hara. Nah, aktivitas mikroorganisme ke semua ini mempengaruhi kebutuhan pupuk maupun pemenah tanah. Nah, pada tanah masam sering dilakukan pemberian pupuk kapur ya dengan tujuan ya memperkecil ketersediaan Al, Mn dan Fe, meningkatkan ketersediaan Ca, meningkatkan ya pH tanah sehingga ketersediaan P itu akan menjadi tinggi. Nah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah dan meningkatkan fiksasi N udara sehingga kebutuhan P N menjadi lebih sedikit. Nah, pemberian kapur nih teman-teman ya. Itu harus mempertimbangkan, jadi kita nggak sembarangan nih lempar kapur enggak, jangan, nanti malah bahaya teman-teman ya. Kesesuaian kebutuhan dengan berdasarkan permasalahan dan yang ada di lapangan. Nah, kalau misalkan kita berlebih ya kan nanti malah pH-nya jadi 7 ke atas teman-teman ya, jadi bahaya juga. Nah, ke lapisan kedap atau cadas yang akibat dari struktur yang didominasi dari fraksi lempung. Jadi tanah ini dia memiliki ada lempung ya, teksturnya ada lempung atau liat atau debu atau pasir. Nah, kalau misalkan dia lapisannya keras ya macam lempung, nah perakaran pun itu akan sulit nih teman-teman ya. Ini kita baca ya. Nah, tingkat pembatasan perakaran ya kan sangat tergantung terhadap jenis lempung dan tanah. Nah, terutama sifat tanah yang berhubungan dengan kemampuan mengikat air. Nah, tekstur jenis lempung dan bahan organik akan mempengaruhi kapasitas tangga. Nah, kalau misalkan tanahnya ini lempung semua nih teman-teman ya. Nah, pastikan si akar, nah dia kalau misalkan kita lihat tanah liat ya, pas yang kita logikakan dengan membuat batu bata ya kan. Nah, itu kan tanah liat, ya kan susah nih ya. Tangan kita aja untuk masuk ke dalam susah, apalagi untuk akar teman-temannya. Nah, makanya kita perlu ya kalau misalkan di tanah dengan pemberian bahan organik tadi. Nah, makanya apalagi sebagai gampangnya gini, yang di tanaman padi ya kan, kalau misalkan dia sudah mau panen ya kan, itu kan tanahnya menjadi keras lagi tuh, lempungnya menjadi keras. Nah, itu makanya perlu digemburkan lagi teman-temannya. Nah, jadi pas yang tanaman yang menanam di tanah lempung, nah itu perlu digemburkan. Selain itu juga perlu menambah bahan organik di sana teman-teman. Nah, jadi fungsinya bahan organik ya, dia memberikan ruang juga, memberikan pori juga sehingga aerasi ya kan, dan aerasi air dan udara ya
berjalan dengan baik teman-teman ya. Nah, oke, yang keempat itu ada tekstur tanah. Tadi ya tekstur tanah ya. Kemudian yang kelima ke tekstur tanah memiliki ya kan adalah komposisi fraksi pasir, debu dan lempung yang dinyatakan dalam kelas tekstur. Nah, perbedaan kelas tekstur ini akan mempengaruhi daya dukung yang berbeda pula terhadap pertumbuhan tanaman. Pada tanaman yang memiliki yang dominan kasar sebagai tanah ringan memiliki sifat dan karakteristik yaitu daya sanggah tanah rendah, luas, ya. Terus kemudian didominasi pori sehingga mobilitas air dan permeabilitas sifat itu menjadi tinggi. Nah, mengakibatkan terjadinya pelindihan ya yang sangat tinggi sehingga tanah yang dibikin unsur hara. Kemudian yang kelima nih, ini adalah kepekaan terhadap erosi. Nah, jadi bahan organik itu juga tanah yang peka terhadap erosi memiliki kesuburan kimia yang rendah. Nah, erosi ya yang terjadi pada suatu lahan akan mengakibatkan hilangnya sejumlah unsur hara di dalam tanah. Selain itu, fraksi ya di dalam komponen tanah pun dia juga akan hilang. Di erosi itu misalkan banjir ya kena erosi, nah itu pasti akan hilang semua nih. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memiliki potensi ya kan. Nah, perlu penambahan bahan pembenah tanah. Nah, jadi kalau misalkan perlu nih penambahan bahan pembenah tanah, kemudian perlu pemilihan tanaman-tanaman tertentu sehingga tanaman yang dikonsumsi dapat memperkecil kehilangan tanah. Jadi jangan dia botak aja teman-temannya kalau misalkan perlu ada bahan pembenah tanahnya. Nah, untuk kesuburan dari si tanah. Kemudian perlu ya perlu pergiliran tanaman dalam menjaga ketersediaan unsur hara. Nah, kemudian yang keenam ini adalah drainase. Ya, drainase berhubungan erat dengan aerasi, ya perairan tekstur, lapisan ya dan kedap udara dan kedalaman tanah. Semakin kecil tingkat drainase maka semakin kecil pula aerasinya. Air tanah yang dangkal dalam waktu lama memberikan pengaruh terhadap penggunaan pupuk. Nah, lapisan yang kedap pada misalkan pada tanaman jeruk. Nah, seperti itu ya. Nah, pengolahan tanah. Oke, pengolahan tanah itu kegiatan pengolahan tanah. Ini juga menentukan ya. Jadi kalau misalkan kita dalam kegiatan budidaya, apalagi tadi ya sudah dijelaskan tanaman lempung ya harus menggunakan budidaya yang tepat. Nah, begitu juga tanaman yang isinya pasir atau debu, makanya yang terbagus adalah dicampur teman-temannya. Nah, jadi kemudian yang kedelapan itu adalah iklim. Nah, jadi iklim itu ada temperatur ya kan, itu temperatur juga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme ya di dalam tanah maupun yang di luar. Nah, kalau misalkan pada suhu rendah ya kan proses nitrifikasinya sangat kecil teman-teman ya atau berjalan dengan lambat yang mengakibatkan produksi unsur hara nitrogen di dalam tanah itu menjadi sedikit. Nah, jadi suhu itu ya sangat mempengaruhi, makanya jadi harus drainase air aerasinya dia harus bagus teman-teman ya. Kemudian curah hujan ya. Curah hujan juga penting karena bisa mengetahui ya eh, apa namanya mempengaruhi dari lengas tanah teman-temannya. Jadi jumlah distribusi hujan, intensitas hujan dan lama hujan. Kemudian mobilitas ya, tingkat pelindihan dan unsur hara ya kan terjadinya erosi. Nah, kemudian cara ya di sini perhitungan ya dosis pupuk nih teman-temannya bisa teman-teman lihat ya. Ini sudah ada teman-temannya di YouTube saya yang sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan nih contoh soal terdapat jenis pupuk ya kan sumber nitrogen namun banyak dikenal dan digunakan petani misalkan urea sama ZA sebagai pupuk sumber nitrogen. Unsur urea mengandung 46% N, artinya 100 gram urea terkandung 46 kilogram unsur
nitrogen. Nah, pupuk ZA 21% artinya dalam 100 gram kilogram mengandung 21 kilogram unsur hara nitrogen. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan 50 bagaimana Pak? Karungnya 50 ya. Berarti kalau 46% berarti setengahnya 23 kilo. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi rumusnya pupuk nitrogen ya 100 dikali kadar pupuk dikali kebutuhan. Ya. Jadi contoh nih, Pak Ahmad menanam singkong ya kan dengan luas lahan 2 hektar. Dan berdasarkan rekomendasi, singkong membutuhkan unsur nitrogen 70 kilo. Nah, jika pupuk yang akan diberikan, nah ya kan, pupuk ZA, nah berapakah jumlah dosis yang tepat ya kan? Nah, 100 ya dibagi ya kan 21/100 dikali 70%. Nah, dari 70 kilo nih teman-temannya. Sorry, bukan 70%. Ini kan jadi pupuk rekomendasi. Nah, ini ya. Nah, jadi hasilnya 33 ya, 0,33 kilo per hektar. Nah, kalau misalkan 2 hektar ya tinggal dikali 2 aja ya. Jadi simpel ya teman-teman ya. Nah, contoh lagi pupuk P dan K. Nah, sama ya. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, jadi ini pupuk P, N, dan K. Nah, jadi contoh nih ya. Sebanyak 200 gram pupuk ya majemuk diberikan pada tanaman kelapa sawit. Nah, kemudian NPK majemuknya itu sekitar MPK mutiara sekitar 16 16 16. Berarti 16%-nya berapa? 16 per 100 dikali 200. Nah, begitu juga dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh ketiga ya, pupuk MPK majemuk ya, teman-teman ya. Ini bisa kita lihat. Contoh ketiga, nah jika kita menggunakan pupuk majemuk NPK Mutiara 15-15, maka rekomendasi yang dianjurkan untuk pemupukan ada 500 kg NPK per hektar. Kan banyak ya teman-teman, 500 kilo. Kemudian didasarkan, nah ada NPK-nya 45, SP36, dan KCL-nya 60. Nah, cara penghitungannya seperti ini, 15 dikali 100 dikali 500, sama dengan 75 kilo. Kemudian 15 P dikali 100 kali 700. Nah, setelah kita dapat ini semua teman-temannya, setelah kita dapat ini semua 15 15 15 ini ya, nah, baru kita hitung nih ya kan. Nah, 75 tadi. Nah, 100 dibagi 45 ya kan dikali 75. Nah, kemudian 100 dibagi 36 dikali 75. Kemudian 100 ya dibagi 76 dibagi 60 dikali 75. Makanya kebutuhan KCL yang dibutuhkan nah itu adalah seperti itu teman-teman. Kita nyari dulu nih 15 15 15 berapa sih per hektarnya ya kan? Dapat nih 75 semua kan. Baru kita masukin ke rumusnya 45 100 dibagi 45%. 45 dari mana? Dari rumus tadi ya 45%. Nah, 36 dari mana Pak? Dari tadi ya 36 ini ya di atas ya. 60 dari mana Pak? Nah, dari tadi ini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Das mudah dan simpel teman-teman ya. Kemudian tepat waktu. Nah ini tepat waktu juga tadi kan tepat dosis, ini tepat waktu. Jadi waktu yang tepat ya. Jadi kalau misalkan berlogika seperti ini, kita makan nih, kita manusia anggapannya tanaman. Nah, waktu yang tepat. Nah, kira-kira nih ya, kalau kita kasih makan jam 3 subuh, nah itu bagaimana tuh? Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kayak manusia kan yang bagusnya itu kan sarapan pagi ya. Dari jam 6 sampai jam 8 terus makan siang jam 12 sampai jam 1 terus makan malam lagi ya. Jam 6 sore sampai jam 8 malam. Nah, begitu juga sama tanaman, teman-teman ya. Jadi agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan berkembang secara optimal, maka pemberiannya harus benar-benar tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, waktu pemberian yang pupuk berdasarkan pertimbangan sifat tanah, kebutuhan dan respon tanaman serta jenis pupuknya. Nah, oke, kita bahas satu persatu nih. Sifat tanah. Masing-masing tanah memiliki daya ikat unsur hara yang berbeda-beda. Dan beberapa sifat tanah mempengaruhi pelarutan dan perombakan pupuk. Tanah yang kurang subur ya membutuhkan aplikasi pupuk yang lebih cepat. Nah, kemudian kebutuhan dan respon tanaman. Nah, jadi kebutuhannya dan respon tanaman ya kan
Hal ini perlu diperhatikan adalah kebutuhan unsur hara yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi lihat nih. Jadi kita tadi sudah sedikit membahas di atas ya. Jadi lihat cabai sama tomat. Misalkan cabai sama jagung, jagung sama padi itu beda-beda teman-teman ya. Nah, jadi dilihat berapa sih kebutuhannya untuk masing-masing. Apalagi kalau misalkan mau melakukan penelitian. Nah, cari informasi ini banyak-banyak di internet, teman-temannya cari banyak-banyak di internet tuh informasi tersebut. Nah, kemudian pupuk yang terlalu tingkat kerawatannya lebih cepat diberikan sebagai pupuk dasar. Nah, atau setelah tanam, ya kan? Nah, kemudian yang keempat itu ada iklim juga sangat mempengaruhi seperti curah hujan, radiasi, suhu angin dan kelembaban. Nah, dari pertimbangan ini ya kan pertimbangan sifat tanah, tanaman dan jenis pupuk maka dalam waktu yang dicanangkan waktu pembelian tepat yaitu secara umum ada sebelum tanam ya. Jadi kalau misalkan sebelum tanam itu pupuk-pupuk yang organik. Nah, ya kan karena apa? Dia termasuk slow release ya, yang lambat ya. Pupuknya dia lambat nih. Nah, kemudian atau misalkan contoh yang lainnya adalah pupuk fosfat ya, yang sukar atau sulit ya larut di dalam air sehingga fosfat diberikan 2 minggu atau 4 minggu sebelum tanam. Nah, ini contoh ya. Terus kemudian bersamaan dengan tanam ya. Kemudian seperti pupuk nitrogen ya kan atau sesudah tanam ya kan. Nah, urea, FZA, nah dan yang lainnya. Oke. Yang keempat itu adalah metode tepat metode pemupukan. Pemberian pupuk harus dengan metode yang tepat dan benar yaitu pada saat pemupukan kita harus menggunakan cara ya. Jadi jangan kayak kita ngasih makan ikan ya kalau ngasih makan ikan kan di kolam ikan kita tinggal lempar aja tuing ya kan tuing tuing nah enggak seperti itu teman-teman ya kita melihat nih kita melihat dan metodenya kayak apa ya misalkan mau dilarikan ya digaris-garis seperti itu atau mau atau mau dibulatkan nah seperti itu teman-teman jadi faktor yang mempengaruhi metode pemupukan adalah pupuk diberikan dan dapat diserap secara lebih efisien agar pupuk lebih diberikan dia tidak merusak tanaman ya. Nah, terus kemudian agar kita mendapatkan keuntungan secara ekonomi jadi kita tidak juga berlebih nih teman-temannya. Nah, dari ketiga aspek tersebut kita bisa mempertimbangkan metode yang tepat nih teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian metode pemberiannya ya ini kan ya ini tadi ya. Contohnya dengan cara penyebaran ya atau broadcasting ya. Nah, cara penyebaran nah ini memberikan pupuk dilakukan di permukaan tanah walaupun dicampur dengan tanah. Nah, oke ya. Terus kemudian pembenaran. Nah, ini yang kedua ini jadi kita buka dulu tanahnya ya, kita korek, kemudian kita benamkan. Jadi lihat kebutuhan haranya berapa misalkan NPK ya. Kita kan misalkan NPK kita kasih 10 gram ya tanaman jagung. Nah, atau misalkan 100 gram untuk pupuk jagungnya. 100 gram pupuk organik pupuk kandang ayam misalkan 100 gram untuk tanaman jagung. Nah, seperti itu ya. Kemudian pemberian setempat jadi dilarikan. Nah, ini yang tadi dilarikan itu ya. Atau yang keempat dia melalui daun. Jadi disemprot teman-temannya di daunnya. Jadi pupuknya dia dalam bentuk POC cair ya disemprot aja di bawah daun biasanya. Karena apa di bawah daun? Karena banyak stomatanya teman-teman. Nanti dia akan disemprot di bawah daun. Kemudian melalui udara. Nah, ini belum tahu ya. Oke. Nah, ini ya tabel teknik pengaplikasian rekomendasi. Nah, ini untuk materi pupuk dan pemupukan ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan dia komen di bawah ini teman-teman ya. Nah, ini bisa dibaca sini ya nitrogen. Ya teknik pupuknya aplikasi nitrogen dilakukan dengan cara mencampur di tanah dengan baik. Nah, kemudian aplikasi pupuk ya kan bisa 2 kali 3 kali. Nah, seperti itu ya. Ini ya. Ini fosfor ya sama kalium bisa teman-teman baca di sini ya.
Oke. Nah, silakan komen di bawah ini teman-temannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.